Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tutorial gitar yang kedua. Video kali ini akan membahas mengenai kunci balok atau kunci palang atau kunci gantung, terserah penamaannya seperti apa. Sebelum kita belajar bagaimana bentuk kunci tersebut, ada beberapa teori dasar yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Teori yang pertama, senar 5 kalau kita petik atau kita bunyikan tanpa menekan fret itu bernada A. Senar 6 kalau kita bunyikan tanpa menekan fret itu bernada E. Nanti kita contohkan seperti apa. Yang penting teman-teman harus ingat terlebih dahulu, senar 5 itu bernada A dan senar 6 itu bernada E. Oke. Teori yang kedua, di sini ada nada-nada A, B, C, D, E, F, G, kembali lagi ke A. Sekarang kita lihat keterangan yang pertama. Di sela-sela antar nada ada nada lain. Berarti di sela-sela ini ada nada lain yang tersembunyi. Kecuali di sela antara B, C, dan E, F. Di sela antara B, C, dan E, F itu tidak ada nada lain, karena setelah nada B itu langsung C dan setelah nada E itu langsung F. Berarti di sela kedua ini tidak ada nada lain. Selain dua ini, dia ada nada lain di sela-selanya. Oke. Kemudian keterangan yang kedua, semua nada berjarak 2 fret. Berarti jarak antar nada ini adalah 2 fret. Kecuali jarak antara B, C, dan E, F yang hanya 1 fret. Berarti B ke C 1 fret, E ke F 1 fret. Selain dua ini berjarak 2 fret. Oke, contoh. Kalau misalnya dari A mau pindah ke nada B, kita harus menggeser naik sebanyak 2 fret. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya dari nada B mau turun ke nada A, kita harus menggeser turun sebanyak 2 fret. Nada B mau pindah ke nada C, kita harus menggeser naik sebanyak 1 fret. Begitupun sebaliknya, kalau dari nada C mau turun ke nada B, kita harus menggeser turun sebanyak 1 fret. Oke. Sini 2 fret, 2 fret, 1 fret, 2 fret, dan 2 fret. Oke, jelas ya. Kita masuk ke keterangan yang ketiga. Di sela-sela antar nada disebut yang pertama sharp apabila naik 1 fret. A ke B itu membutuhkan 2 fret. Kalau misalnya kita hanya menaikkan setengahnya, di tengah-tengahnya, atau hanya sebanyak 1 fret, itu adalah milik nada sharp. Oke. Kemudian yang kedua, disebut flat apabila turun 1 fret. A ke G itu kita perlu menggeser turun sebanyak 2 fret. Kalau kita hanya menurunkan setengahnya, di tengah-tengahnya atau hanya sebanyak 1 fret, itu adalah milik nada flat. Oke, sekarang pertanyaannya, sharp sama flat ini nada milik siapa? Milik nada A kah atau nada B? Sharp dan flat ini adalah milik nada pertama disesuaikan dengan arah panahnya. A ke B, nada pertamanya adalah A, berarti ini adalah milik nada A sharp. C ke D, nada pertamanya C, berarti ini adalah milik C sharp. D ke E, ini adalah milik nada D sharp. F ke G, ini adalah milik nada F sharp. Dan yang terakhir, G ke A, ini adalah milik nada G sharp. Oke. Kemudian A ke G
Nada pertamanya adalah A, berarti ini adalah milik nada A flat. G ke F, berarti ini adalah milik nada G flat. E ke D, berarti ini adalah milik nada E flat. D ke C, D flat. Dan yang terakhir, B ke A, nada pertamanya adalah B, berarti ini adalah milik nada B flat. Oke, yang perlu teman-teman ketahui, sharp sama flat ini, letak nadanya dan cara memainkannya sama saja, ini hanya berbeda penyebutan dan penulisannya saja. Jadi kalau misalnya teman-teman memainkan nada A sharp, itu sama saja teman-teman sedang memainkan nada B flat. Oke. Jadi secara lengkapnya, kalau misalnya kita naikkan satu fret secara terus-menerus, nada-nadanya adalah A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, dan A. Kemudian kalau misalnya kita turunkan satu fret secara terus-menerus, nada-nadanya adalah A flat, G, G flat, F, E flat, D, D flat, C, B, B flat, dan A. Oke, jelas ya. Jadi di sini sharp sama flat sama saja, hanya berbeda penulisan dan penyebutannya saja. Nadanya sih sama saja. Oke, setelah kita mengetahui teori dasar ini, baru kita masuk ke cara mempraktikkan kunci balok.